Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di pembahasan bimbel bahasa Indonesia, tepatnya di pertemuan 4. Sekarang anak-anak silakan menyiapkan modul bimbelnya dan buka pertemuan 4. Baik, kita langsung pada pembahasan nomor 1. Kalimat yang memiliki susunan kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam Puebi adalah, jawabannya yaitu kalimat efektif. Nah, kalimat efektif menurut KBBI yaitu paragraf yang terdiri atas beberapa kalimat yang saling berkaitan atau padu. Untuk mendapatkan paragraf yang padu, paragraf tersebut harus tersusun dari kalimat-kalimat yang efektif sesuai dengan Puebi. Adapun ciri-ciri kalimat efektif yaitu: yang pertama, memakai tata aturan atau ejaan yang berlaku. Kedua, pemakaian diksi atau pemilihan kata yang tepat. 3, struktur bahasa dan jalan pikirannya logis atau masuk akal dan sistematis. Keempat, adanya kesejajaran bahasa yang dipakai. Lalu kehematan penggunaan kata dan memakai struktur kalimat atau unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan pelengkap serta keterangan. Anak-anak silakan dicatat jika ada yang penting. Kita lanjut nomor 2. Salah satu ciri teks eksplanasi adalah berupa fakta. Fakta artinya sesuai kenyataan, maka jawabannya adalah yang D, kejadian yang benar-benar nyata. Nah, pembahasan teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan hubungan yang logis dari beberapa proses yang menerangkan atau menjelaskan bagaimana suatu fenomena alam maupun sosial terjadi. Adapun struktur teks eksplanasi yaitu yang pertama terdiri dari pernyataan umum, kedua ada deret penjelasnya atau paparan rangkaian peristiwanya, yang terakhir interpretasi atau penafsiran, pemaknaan atau penyimpulannya. Jadi itu susunan dari struktur teks eksplanasi. Nomor 3, perhatikan kutipan teks berikut. Teks eksplanasi di atas menuangkan pengetahuan tentang masalah atau fenomena. Kita lihat dulu teksnya. Jadi pada teks nomor 3 itu membahas tentang bahasa. Bahasa Indonesia yang digunakan sekarang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa tersebut sejak lama digunakan sebagai bahasa perantara atau lingua franca atau bahasa pergaulan. Tidak hanya digunakan di Kepulauan Nusantara tetapi juga digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara. Nah, jadi pada teks eksplanasi di nomor 3 ini yaitu dia membahas tentang masalah bahasa. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 4, pernyataan yang sesuai dengan teks di atas. Nah, jadi sesuai yang Ustazah kasih garis merah, yaitu bahasa tersebut sejak lama digunakan sebagai bahasa perantara atau lingua franca. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Pernyataan yang sesuai adalah yang C. Bahasa tersebut sejak lama digunakan sebagai bahasa perantara atau lingua franca atau bahasa pergaulan. Baik, selanjutnya nomor 5 dan 6. Bacalah paragraf di bawah ini. Dampak radiasi nuklir tidak terjadi begitu saja saat terjadi ledakan atau kebocoran. Sebenarnya, secara alami tubuh manusia memiliki sistem kekebalan untuk melindungi diri dari kerusakan sel akibat radiasi maupun zat kimia berbahaya lainnya. Namun, radiasi pada tingkat tertentu tidak bisa ditoleransi oleh tubuh. Inilah yang mengakibatkan berbagai dampak negatif radiasi nuklir. Makna kalimat dampak radiasi nuklir tidak dapat terjadi begitu saja saat ledakan atau kebocoran adalah, jadi yang Ustazah garisi tadi maknanya apa? Maksudnya yaitu bahwa radiasi nuklir itu tidak dapat terjadi begitu saja, apalagi terjadi akibat ledakan atau kebocoran. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dampak radiasi nuklir tidak langsung terjadi saat ada ledakan atau kebocoran. Jadi bisa karena hal lain. Yang keenam, makna radiasi dalam paragraf di atas adalah, jadi radiasi itu adalah pancaran gelombang.
Menurut KBBI, radiasi adalah pemancaran atau perambatan gelombang yang membawa tenaga melalui ruang atau zentara. Misal pemancaran gelombang elektromagnetik, gelombang bunyi, atau gelombang penyiaran. Selanjutnya nomor 7 dan 8. Perhatikan teks formulir berikut. 7. Berikut jenis kegiatan yang akan dilombakan dalam semarak bulan bahasa yaitu. Berdasarkan jenis perlombaan itu terdapat di poin nomor 2, yaitu ada puisi, paduan suara, dan gerak jalan. Maka jenis lomba yang dilombakan yaitu yang C, puisi. Selanjutnya nomor 8, setelah mengisi data formulir pendaftaran, hal selanjutnya yang dilakukan adalah, yang dimaksud data pada formulir adalah mengisi identitas diri serta memilih jenis lomba yang akan diikuti. Setelah kita mengisi semuanya, selanjutnya yang dilakukan adalah menandatangani formulir pendaftaran. Maka jawabannya adalah yang D, menandatangani formulir pendaftaran. Selanjutnya nomor 9. Formulir pengiriman barang biasanya disediakan di outlet ekspedisi barang ya. 10. Pengisian informasi alamat tujuan pengiriman harus benar pada formulir pengiriman barang agar kenapa sih penulisan alamat harus benar? Jadi tujuannya adalah untuk memudahkan kurir saat mengirimkan barang ke alamat tujuan. Jadi jawabannya yang C. 11. Bacalah kalimat berikut. Mita, Ibu guru, Majapahit mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Kalimat tanya yang tepat yang diucapkan oleh Mita adalah, jadi kalimat tanya atau kata tanya yang tepat untuk jawaban tersebut adalah kata tanya bagaimana, yaitu untuk menanyakan proses atau cara. Maka jawabannya adalah yang A. Bagaimana Majapahit memperoleh puncak kejayaannya, Bu? Jawabannya adalah Majapahit mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan Mahafatih Gajah Mada. Selanjutnya nomor 12. Kecelakaan lalu lintas antara mobil dengan sepeda motor terjadi di Jalan Parangtritis. Peristiwa itu terjadi pada malam hari. Bagian samping mobil rusak, sementara itu pengendara sepeda motor terluka parah. Pengendara sepeda motor ke Rumah Sakit Panembahan Senopati. Isi cuplikan laporan di atas adalah, kita tentukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya terletak di awal yang Ustazah sudah garis bawahi. Dari kalimat utama tersebut kita dapat menentukan isi dari cuplikan laporan tersebut. Yaitu jawabannya adalah yang D. Kecelakaan lalu lintas di Jalan Parangtritis. Selanjutnya 13. Dalam rangka memperingati Hari Pramuka, SD Sukamaju melaksanakan kegiatan Persami. Kegiatan diselenggarakan pada tanggal 13 dan 14 Agustus 2012. Kegiatan tersebut dimeriahkan dengan berbagai lomba seperti mendirikan tenda, lomba baris berbaris, lomba semapur, morse, api unggun, dan menjelajah alam. Perbaikan kalimat laporan yang dicetak miring. Jadi yang dicetak miring adalah kegiatan diselenggarakan pada tanggal 13 dan 14 Agustus. Yang tepat adalah yang A. Kegiatan Persami diselenggarakan pada tanggal 13 dan 14 Agustus 2012. Jadi ditambahi kegiatan lombanya yaitu kegiatan Persami. Selanjutnya nomor 14. Ayah tetap datang menjemputku, mobilnya mogok. Kata gabung yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah yang C, sehingga kalimatnya menjadi seperti ini. Ayah tetap datang menjemputku walaupun mobilnya mogok. Jawabannya adalah yang C, menggunakan kata gabung atau kata hubung walaupun. Selanjutnya 15. Perhatikan kalimat berikut.
Susunan kalimat yang tepat agar menjadi paragraf yang padu adalah, untuk menjadi paragraf yang padu, maka susunan yang pertama adalah nomor 2, 4, 1, dan 3. Sophia anak yang hemat, itu kalimat utamanya. Setiap pagi ia diberi uang saku oleh ibunya. Ia tidak menghabiskan seluruh uang sakunya. Ia memasukkan sebagian uang sakunya ke celengan. Jawabannya adalah yang B, 2, 4, 1, 3. Selanjutnya nomor 16. Saya akan mengikuti lomba menyanyi. Saya mulai sekarang harus giat berlatih vokal. Kedua kalimat tersebut bila digabungkan menjadi, kalimat tersebut digabungkan menggunakan kata hubung maka. Jadi kalimatnya adalah saya akan mengikuti lomba menyanyi, maka mulai sekarang harus giat berlatih vokal. Jawabannya adalah yang D. Nomor 17. Pada tanggal 18 Agustus 2019, Pawai Budaya diadakan di kota Samarinda. Pawai Budaya masih sangat menarik bagi warga Selili. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai. Tahun ini mereka datang ke stadion untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Informasi yang sesuai dengan teks tersebut adalah, kita lihat yang A, pawai sudah tidak menarik lagi bagi warga Selili. Bukan ya. Yang B, Udin dan teman-teman bosan menanti rombongan pawai. Tidak sesuai dengan teks. Yang C, pawai budaya Indonesia selalu menarik bagi warga Selili. Jadi jawabannya adalah yang C. Yang D, kakek Udin dan teman-temannya tidak sabar menanti pawai. Padahal kan di situ di teks kakek dan Udin tuh terlihat sabar menanti pawai tersebut. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. 18. Saat ini banyak petani menggunakan pupuk kimia untuk menyuburkan tanamannya. Jika para petani menggunakan pupuk kimia berlebihan, konsumen hasil panen mereka akan terganggu kesehatannya. Sebaiknya para petani segera kembali menggunakan kompos, pupuk kandang atau pupuk non-kimia yang lainnya karena lebih alami. Ide pokok paragraf tersebut adalah, baik, jadi kita tentukan dulu kalimat utamanya, yaitu terletak di awal paragraf. Saat ini banyak petani menggunakan pupuk kimia untuk menyuburkan tanamannya. Maka ide pokoknya yang tepat adalah, yaitu yang C, petani menggunakan pupuk kimia untuk tanaman. Jadi ide pokoknya terdapat pada kalimat utama. Selanjutnya nomor 19. Humairah selalu datang terlambat ke sekolah karena ia selalu tidur larut malam. Akibatnya Humairah bangun kesiangan dan terlambat masuk ke sekolah. Setiap malam Humairah menghabiskan waktunya untuk membaca komik. Kegemarannya itulah yang membuatnya selalu tidur larut malam. Humairah ingin mengubah kebiasaannya dengan bimbingan orang tuanya, sehingga dapat bangun pagi dan tidak terlambat lagi masuk ke sekolah. Pengalaman yang dapat diambil pada cerita tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah, jadi pengalaman atau amanat serta pesan yang dapat kita ambil yaitu si Humairah ini yang B berusaha menghilangkan kebiasaan tidurnya yang larut malam. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 20. Yang ditanyakan di nomor 20 adalah sifat tokoh. Dahulu kala ada seekor kelinci yang memiliki kaki kuat sehingga larinya bisa sangat cepat. Karena kemampuan larinya yang sangat cepat, ia pun jadi kelinci yang congkak dan angkuh. Suatu hari, karena tidak suka dengan sifat sombong yang dimiliki si kelinci, seekor kura-kura pun menantang kelinci untuk lomba lari. Ini adalah termasuk dalam unsur yang terdapat di dalam cerita. Kemarin kita sudah bahas, yaitu unsur di dalam cerita ada tema, ada tokoh. Di dalam tokoh tersebut terdapat watak, kemudian ada latar tempat, waktu dan suasana, kemudian ada alur, lalu ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan. Yang ditanyakan di sini adalah watak.
Berdasarkan teks, sifat atau watak tokoh kelinci adalah angkuh dan congkak. Nah, angkuh dan congkak itu adalah termasuk dari sifat sombong. Maka jawabannya adalah yang D. Alhamdulillah, baik itu saja sekian penjelasan dari Ustazah. Nanti yang bagian 2-nya kita kerjakan di sekolah. Silahkan pilihan ganda tadi disalin ke modulnya, jawabannya disilang. Kemudian jika ada yang penting dan perlu dicatat, silahkan dicatat. Terima kasih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.